Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan paper yang berjudul Program Keluarga Berencana di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan dalam Implementasi Pendekatan Berbasis HAK di Pertemuan Ilmiah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tahun 2021 ini. Studi ini merupakan hasil kerjasama antara Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi dan UNFPA. Berikut adalah daftar kontributor dari paper ini. RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya pemenuhan hak dengan perluasan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana. Adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kita tahu kebijakan ini memberi peluang bagi pemerintah daerah, namun juga membawa tantangan tersendiri karena adanya keragaman karakteristik wilayah maupun keragaman dalam kapasitas daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana program nasional telah berhasil bertransisi dalam mengedepankan aspek hak dalam pelayanan KB selama periode 1997 hingga 2017. Studi ini menerapkan framework yang dikembangkan oleh Erdmann dan Cook yang mengelompokkan 3 hak reproduksi yang berhubungan dengan keluarga berencana, yaitu hak pengambilan keputusan reproduksi, termasuk di dalamnya hak atas otonomi tubuh, hak terhadap akses terhadap pelayanan informasi dan edukasi KB, serta kesetaraan dan non-diskriminasi. Studi ini menggunakan data SDKI tahun 2002-2003 sampai 2017 dan analisis menggunakan data perempuan kawin usia reproduksi. Analisis data menggunakan tren dan analisis kesenjangan sosioekonomi dan geografis yang dilakukan dengan menggunakan software Stata 16. Aspek pertama dari framework Erdmann dan Cook adalah hak pengambilan keputusan. Data SDKI secara konsisten menunjukkan bahwa pengetahuan tentang metode KB lebih dari 90%, baik itu di antara perempuan maupun laki-laki. Dalam pengambilan keputusan, lebih dari 90% perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB, baik secara individu maupun bersama suami, sehingga tampaknya perempuan tidak memiliki permasalahan dalam pengambilan keputusan ber-KB ini di Indonesia. Grafik berikut ini, hasil studi yang pertama menunjukkan pengetahuan mengenai metode kontrasepsi dan informed choice. Di sini kita bisa lihat grafik menampilkan Method Information Index yang merupakan indeks untuk informasi metode KB yang terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama, apakah diberitahu tentang efek samping atau masalah dari metode yang dipakai. Lalu kedua, informasi mengenai tindakan untuk mengatasi efek samping. Dan yang ketiga, apakah diberitahu mengenai metode lain yang dapat digunakan. Pengetahuan tentang jenis alat KB cukup tinggi di sini dan lebih tinggi di antara perempuan daripada laki-laki, namun kita bisa lihat juga di sini angka MII masih sangat rendah, yaitu 25%. Dan ini tidak berubah secara signifikan dalam 15 tahun terakhir. Grafik berikutnya menunjukkan tren kebutuhan KB, kebutuhan yang terpenuhi, dan CPR. Tren untuk kebutuhan KB kita bisa lihat dari tahun 97 sampai 2017 terus meningkat, meskipun peningkatannya tidak tinggi, tidak besar. Namun terdapat gap sebesar 11% jika kita bandingkan dengan CPR-nya, itu kebutuhan yang 11% kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dari perspektif hak, ketika kita berbicara tentang kebutuhan KB,
kita tahu bahwa berbagai studi menunjukkan dampak positif KB terhadap kesehatan. Sehingga penting untuk terus meningkatkan kebutuhan KB atau demand for family planning ini. Karena artinya dampak positif KB terhadap kesehatan maupun kesejahteraan keluarga ini perlu terus ditingkatkan dan harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan program KB. Kita juga bisa lihat proporsi kebutuhan ber-KB antar provinsi ini sangat bervariasi, di mana yang terendah ada di Papua Barat sebesar 54% hingga yang tertinggi di Yogyakarta 82%. Sementara untuk proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi atau demand satisfied itu bervariasi dari 63% di Papua hingga 93% di Yogyakarta. Beberapa provinsi dengan angka kebutuhan KB yang terendah bisa kita lihat di sini. Yang cukup mengejutkan, ternyata DKI juga memiliki angka kebutuhan KB yang terpenuhi yang rendah. Selebihnya adalah provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia seperti NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Tentunya penting sekali untuk mengurangi disparitas antar provinsi ini yang konsisten hasilnya seperti itu di dalam studi ini. Grafik berikutnya menunjukkan tren angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Grafik ini menunjukkan bahwa unmet need cenderung tidak berubah dan relatif tinggi di antara perempuan kawin. Ini tampaknya menggambarkan bahwa program pelayanan KB dan exposure ke pelayanan dan informasi KB serta adanya pembiayaan seperti JKN tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa menekan angka unmet need ini karena bisa dilihat di sini 20 tahun angkanya tidak bergeser secara signifikan. Selain itu, data SDKI juga menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga pengguna KB tidak melanjutkan pemakaian kontrasepsi karena berbagai alasan. Jadi kedua hal ini, unmet need dan putus pakai, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam program KB di Indonesia. Grafik berikutnya menunjukkan kesenjangan sosioekonomi dan indeks kesenjangan antar provinsi. Grafik ini menampilkan hasil coefficient of variance dan multiple regression yang dilakukan untuk melihat inequality menurut status ekonomi dan menurut provinsi. Di sini diukur di beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan program KB seperti MII, kebutuhan ber-KB atau demand for family planning, dan kebutuhan KB yang terpenuhi atau demand satisfied. Serta satu lagi adalah adjusted contraceptive effectiveness yang merupakan yang melihat penggunaan kontrasepsi jangka panjang di antara perempuan yang tidak ingin punya anak lagi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesenjangan antar provinsi tampaknya lebih signifikan, lebih dominan dibandingkan kesenjangan sosioekonomi, khususnya untuk indikator MII, demand for family planning, serta demand satisfied. Kesimpulan dan saran, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan program keluarga berencana berbasis HAP, yang diantaranya dipengaruhi oleh adanya keragaman budaya, sistem kesehatan yang terdesentralisasi, serta peran sektor swasta yang cukup besar dalam program KB namun tidak merata di berbagai wilayah di Indonesia. Diharapkan di masa mendatang kebutuhan KB dapat ditingkatkan dari
saat ini sebesar 74%. Sebagai gambaran, beberapa negara di Asia bisa mencapai kebutuhan KB atau demand for family planning hingga 85%, seperti misalnya di Vietnam, Thailand, dan di Singapura. Perlu adanya upaya khusus untuk memperluas cakupan dan meningkatkan akses dan kualitas pilihan kontrasepsi untuk meningkatkan kebutuhan KB yang terpenuhi yang saat ini berada pada sekitar 86%. Dan poin terakhir yang tak kalah pentingnya adalah pentingnya upaya untuk meningkatkan cakupan, akses, dan kualitas informasi dan layanan KB yang harus difokuskan pada kelompok perempuan dan penduduk berisiko tinggi, serta juga penekanan khusus di provinsi-provinsi di luar wilayah Jawa Bali. Demikian paparan kami. Ini merupakan working paper yang masih dalam penggarapan, sehingga kami juga mengharapkan masukan dan tanggapan dari semua peserta. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dan peserta pertemuan sekalian.